mau listing kripto, Ya. halo? Ya. Kalau lu mau kalau mau listing token lu di kripto yang dari mendapat izin dari Bapepti, lu mesti nyediain 25M. 50. 25 nih. 25 ya, yang itu Iya, ya. Kalau yang 25. itunya 50 ya. 25 lalu dalam bentuk 20 miliar equity. Jadi dia itu ada kayak, kalau di saham itu ada namanya MKBD, modal kerja di store bersih namanya. Ya. Jadi mirip-mirip gitu. Gitu. Kalau yang semacam Indodax-nya yang melakukan itunya 50 ya. 50M ya. Nah, jadi menurut gue ini dan itu pun Bapepti cuma ngasih izin 1 tahun loh. Jadi 1 tahun dia di review lagi sama dia, di review lagi. Jadi pada saat nanti lu udah listing, tahun kedua lu nggak dianggap dia nggak memenuhi syarat, lu di delisting sama dia, dan lu bertanggung jawab terhadap pembelian kripto yang udah dibeli orang, lu mesti beli itu. Kayak perpanjangannya ya. Jadi kalau gue lihat aturannya lumayan diperketat sama Bapepti ini. Dan intinya government mau dapat duit ya, mau dapat mau dapat narik pajak nih. Kan selama ini kan dia nggak bisa nih narikin pajak gitu loh. Iya. Ntar gue listing ntar gue share ke lu pada. Ini gue baru nyelidikin juga yang Bapepti-nya, aturan Bapepti. Aturan barunya dia. Dan makanya banyak yang orang Indonesia yang mau itu tuh launchingnya di luar karena tadi lebih. Iya, dipersulit Bapepti, kegedean ya untuk Bapepti kayak gini ya. Iya, kegedean segitu mah. Dan dipersulit cuman tiap tahun doang lagi kan. Ntar ya gue ambil handphone gue di mana nih ntar. Gue kirim ke WA lu ya, Des ya. Oke. Sama nggak dengan yang gua kirim tadi itu? Lo udah kirim tadi apa ya? Bentar. Ya itu. Itu ini ya? Sama. Sama ya? Iya. Bentar. Oh iya sama, betul. Sama. 2000, tapi ini 2001 jadi gue juga dapat dari temen dari 2001 dari temen jadi. Iya, dia buatnya kali ngebuatnya. Tapi nggak tahu di chart diagram itu, lu calon Bapepti, calon pedagang, cek dulu persyaratannya di Bapepti ya, masuk atau enggaknya. Kalau nggak masuk langsung ini, kalau masuk terdaftar untuk 1 tahun tuh kata dia. Lalu ntar kalau tahun berikutnya. Halo Ferry. Halo. Kerja. Kadas. Oh oke. Halo Bro Fer. Halo Bro. Sorry kemarin Bro, ada yang tiba-tiba banget itu Bro. Nggak apa-apa lah, ngeri kalau main sama Lord Luhut kan pasti begitu lah, beda lah. Lord Luhut ini kemana-mana nih, dia keliling itu buat jualan IKN dia nih. Iya. Kagak jualan gua, nggak mau gua kalau disuruh jualan IKN, Das. Mending jualan kripto kita. Mending kita jualan NFT aja nih. Betul, kita jadi Lord yang baru aja bertiga. Langsung kenalan aja ya, Bos Kodas. Kalau Ferry, Bos Ferry sama Bos Kodas udah tahu lah. Ini ada Rizky. Halo Ki. Sore Ki. Rizky, nice to meet you. Halo. Suaranya nggak keluar sih Rizky itu. Mute kali. Udah nggak di mute. Udah nggak di mute sih. Halo. Ya Ki. Halo, ya. Sore Bang. Mas Ferry, Mas Kodas. Sore Rizky. Ya. Oke. Lihatin mukanya deh supaya kenalan dulu gitu ya. Iya. Maaf sih nggak ada kameranya sebentar. Nyari kamera dulu. Kodas, gila Kodas nih emang nih ngeri kali Kodas nih. Lagi banyak musibah ini. Iya Das. Tapi sehat kan? Sehat sih. Das. Fer, Das ya. Fer, sehat. Gue baru sembuh juga Das. Fer dari isoman. Iya, Anyway,
Udah bakal jadi flu tahunan nih sih. Langsung aja bro ya. Ya. Langsung. Bro Fer, Bro Das, betul kita kan kemarin kita udah ngobrol juga tuh ya Fer ya, tentang apa namanya, tentang NFT. Oh, gue kenalan dulu, ini Rizky. Halo Rizky. Mas. Halo, Rizky ini dahsyat lah pokoknya. Udah lah, nggak usah gue deskripsikan. Dia dulu kuliah di Pontianak, Bro Ferry, Bro Kodas, elektro, jagoan banget bikin robot dari dulu. Tapi gue culiknya ke desa-desa malah. Jago dari dulu. Tenang, udah aman lah. Tapi gue minta akhirnya bikin apa namanya, drone dan macam-macam, tapi robotik dan itu macam-macam. Dan sekarang masuk ke dunia data besar, analytics, coding, termasuk AI dan ML, tapi juga sekarang kita bosen miskin nih Bro Ferry, Bro Kodas nih. Oke dong, harus dong. Gila kerjaan ini, wah ini nggak kayak. Jadi yang ada adalah sekarang ya udah, kita yang ada dimanfaatkan terus, bukan apa-apa sih Bro Ferry, Bro Kodas, bukan dimanfaatkan, kita bilang oh kayak gini tuh dunia, yang ada orang ngambil mulu, sialan ya udah, gak harus cari teman kan. Nah, Mas Kodas sudah lama nih. Rizky, Ki, kalau Mas Kodas sama Mas Ferry ini teman kuliah, teman gila lah di kuliah dulu. Guru-guru saya gila ya mereka lah. Guru-guru saya Badung mereka sebenarnya gitu. Jadi kebalik nih. Ini Mas Kodas ini banyak di Bambu Ki, Akademi Bambu Nusantara. Jadi udah lama. Jadi apa namanya, kalau kita bicara aset materialnya gila aja. Mas Ferry ini main di macam-macam. Dan kemarin kita banyak diskusi tentang kripto dan NFT, dan sudah Mas Ferry ini pebisnis gitu, tapi beliau sudah betul-betul mau melangkah ke situ. Tapi kemarin kita diskusi gitu Ki, langsung aja sekarang kita diskusinya apa, seperti kemarin diskusi saya sama Ferry gitu Ki, Bro Ferry, apa namanya, kuncinya di kalau kripto yang currency sih kita udah tahu ya, itu ya uang yang ini, tapi yang menarik kan kripto yang lain nih. Nah, soalnya kemudian adalah kripto ini kan memang cukup absurd lah ya nggak apa-apa gitu, dunia kan memang gitu. Kalau kita nggak masuk dan mengerti absurditas itu apa, jadi nggak lucu. Tapi kita sama-sama udah paham nih, jadi intinya adalah kita ketemu berempat di sini mau langsung kick off nih, toko NFT kita udah siap nih. Ternyata Mas Kodas sudah punya Bambu Kripto ya, toko NFT-nya. Di OpenSea kita punya, atau saya coba bikin NFT Natura namanya. Idenya sederhana Bro Kodas, sederhana banget. Kalau si Gozali bisa 3 miliar segitu, which is absurd banget gitu. Tapi ya faktanya adalah dia di situ gitu, which is nggak apa-apa juga gitu kan, Bro Ferry ya. Bro Kodas ya, nggak apa-apa banget gitu, nggak apa-apa banget. Nah, kita mau apa nih? Nah, sementara Kodas, gue dan lu sendiri Bro Ferry, kita punya jaringan di Republik Indonesia ini dahsyat Bro Ferry, asli dahsyat, lu mau dari kopi sampai apa juga ada gitu. Dan bener-bener di tangan gitu. Nah, idenya sederhana Bro Kodas dan Rizky. Kita masuk juga ke dunia itu NFT, tapi yang kita NFT kan ada selalu terkoneksi sama material gitu, sama materi gitu, which is pohon, which is bambu, which is tanaman, which is apalah kayak gitu, suara gitu. Makanya gue kemana-mana, besok gue kan Toraja nih Bro, gue kemana-mana sekarang selalu ada ransel yang isinya perekam. Gue merekam semua suara, karena suara itu punya ruang dan punya waktu kan. Mau suara apa kayak gitu, itu mau gue NFT-kan sekalian gitu Bro Ferry. Nah, kekuatan di NFT ini kan adalah storytelling nih Bro Ferry. Betul. Storytelling gitu. Kita punya storytelling gila banget Bro Ferry. Lu kalau Leonardo DiCaprio, lu kalau beli NFT-nya bambu gitu, kripto bambu, kripto atau ntar kita kripto pohon gitu. Lu itu ikut nyelamatin dunia anjrit gitu. Masa iya kagak mau gitu Bro Ferry, Bro Kodas gitu. Satu itu. Yang kedua, kekuatan dari NFT-nya adalah storytelling. Yang kedua ya absurditasnya udah pasti masukin. Yang ketiga kan rarity nih. Semakin dia rare, ada konsep rarity jarang gitu, unik itu semakin dia punya nilai gitu, which is dibangun lewat storytelling, which is gila banget Bro Kodas. Rarity-nya itu kalau kita bambu gitu atau pohon tertentu gitu Bro Ferry, mangrove kayak apa kayak, lu punya ruang, lu punya waktu. Fotonya si bambu sama fotonya si mangrove atau apapun atau binatang apapun punya nilai geografis, geospasial kan, di geotagi, dan punya nilai waktu Bro Fer. Gila itu sih, rare banget men gitu. Dan yang ketiga, NFT itu emang ngebangun cerita sih di antara komunitas. Jadi ngebangun komunitas. Bro Kodas udah punya komunitas. Gue yakin lu punya tuh Bro Ferry. Gue sendiri punya komunitas. Bahkan rencana gue begitu lapak kita on, Bro Kodas, Rizky, langsung gue forwardnya ke Bill Gates, ke Leonardo,
personally gue sama Bill Gates bisa ngontak kan gitu. Gue bisa with Bill Gates sekarang juga gitu. Atau Leonardo DiCaprio gitu, karena waktu gue dipanggil Bill Gates, Leonardo pas lagi ada gitu, si Bill Gates yang kenalin gue sama Leonardo DiCaprio. Which is apalagi dia kan, cinta lingkungan gitu kan? Iya betul. Which is mereka berdua kan. Apalagi itu dia tuh. Iya. Nah, halo Mbak Yohana. Gitu. Ya. Kayak gitu Bro Ferry, Bro Kodas. Jadi kita jadi kayak ngebikin meta world-nya kita gitu. Meta world-nya kita adalah NFT, kripto, tapi yang selalu nyambung sama realita gitu. Bahwa kemudian nanti kita bikin token sendiri, Bro Ferry, Bro Kodas, bahwa nanti kita bikin uang sendiri, walahu alam. Kita ambil ini dulu gitu, ambil duit dulu. Which is di Indonesia, Rizky udah bikin riset cepat gitu. Mbak Yohana, lu selamat sore, salam kenal. Ini tim kripto nih, tim bambu kripto nih, arsitek 95 juga aja. Ya, akan kita bikin salam kenal. Bambu metaverse kalian ya, betul, kita masuk ke dunia metaverse-nya. Betul. Nah, which is Rizky sama gue juga sekarang yang sedang dibangun adalah AR dan VR. Tim AR dan VR kita jalan juga, Bro Kodas, Bro Ferry, dan Mbak Yohana gitu. Poinnya adalah, misalnya lo nih, kita nih lagi di New York gitu, Bro Ferry. Kita lagi di New York, kita minum kopi gitu. Kopinya Toraja gitu. Terus lo pakai handphone doang nih, Das. Dan Bro Ferry, handphone digini doang. Ini handphone lo keluar dong 3D dong. Foto film pendek 30 detik, perempuan Toraja lagi metik kopi, terus ada storytelling-nya gitu. Ya. Betul, augmented reality itu. Ke depan lagi kita virtual reality kan, habis itu anjir, ini yang gua minum nih dari tempat asik banget ya, di mana nih namanya Indonesia, Toraja. Pilihannya dua, lu mau masuk ke metaverse, ke VR, which is lu masuk lagi ke VR gitu, atau lu mau datang beneran ke sana. Kalau mau datang beneran ke sana, ada Tokopedia sih. Ada Traveloka-nya gitu, Bro Fer. Iya. Muncul Traveloka, pencet, kejar, bayar gua. Bro, ini belum ada yang bikin, Bro. Dan kekuatan kita, Bro Kodas, Bro Ferry, Mbak Yohana, dan teman-teman adalah kan hanya di teknikalitas gitu, Bro Ferry. Kalau teknikalitas, mungkin banyak yang bisa, Das. Bro Fer, bisa lah. Tapi ngikep itu dengan realitas, dengan komunitas, kagak ada. Kita punya nih, Bro. Lu mau bilang dari Sabang sampai Merauke, jaringan kita banyak banget. Karena gue di NGO lama gitu kan. Gitu, Bro Ferry. Nah, cuman, kita harus mulai dari satu, every journey starts from the first step kan, Bro Ferry katanya. Betul. Enggaknya begitu. Nah, first step-nya apaan? Menurut gue, kalau gue lihat sih Bro Fer, Bro Kodas, adalah masuk ke NFT. Gozali yang kayak gitu ceritanya hampir nggak ada aja. Ya ada sih ceritanya 4 tahun dia sendiri gitu, laku gitu. Masa, men, ada sebuah mangrove yang gue tanam, gue harus tenggelam segini, gue tanam, gue foto bagus, gue pantau tiap hari, masa kagak laku. Dan mangrove itu kalau 6 bulan lagi pemilik NFT dari mangrove itu punya 2 hal jadi langka. Kenapa? Either mangrove-nya hancur dihajar sama ombak, either mangrove-nya gede, which is itu jadi rare kan gitu. Gitu, prinsip kayak gitu, Bro. Nah, begitu toko kita naik, langsung di tweet kita masukin ke Coldplay. Ngomong-ngomong cerita tentang Coldplay juga, gue bisa berkontak sama Coldplay gara-gara salah satu di Gojek tuh ya, Bro Ferry, Bro Kodas, dan Mbak Yohana, di Gojek ada Go Green namanya, Go Greener. Jadi kalau lo naik Gojek, lo bisa membayar dosa lingkungan lo. Bayarlah berapa gitu. Nah, itu mereka yang jalanin tuh Peter Gonta sama Ilham Habibie. Mereka minta gue jadi kayak advisors lah gue. Ya oke gue yain, terus gue kontakin sama si Coldplay. Karena Coldplay juga arahnya ke situ sekarang. Nah, ini NFT kita gituin aja, Bro gitu. Betul. Anyway, sorry. Supaya nggak kayak gitu dah. Apalagi Bro Kodas ternyata sudah punya apa, Bro Ferry, Bro Kodas sudah punya icon gitu, sudah punya karakter gitu. Which is ternyata si monkey tuh lazy monkey atau apa sih whales, weird whales gitu. Anjir, ini apaan sih gitu. Laku gitu. Ya udah, ayo main gitu. Kita siap gitu. Nah, itu udah bikin riset cepat. Mungkin 5 menit presentasi atau 10 menit lah, Mas Kodas sama Mas Ferry sama Mbak Yohana. Boleh, Bang. Versi yang Rizky buat. Jadi kesimpulan kita tentang NFT ini. Oke, kita masukin. Dan barrier of entry-nya cukup low loh, Bro Ferry, Bro Kodas, Mbak Yohana. Jadi semua orang bisa gitu ya? Semua orang bisa asal ngerti, tapi harus punya link kan, punya cerita gitu. Iya, Nah, jadi yang orang bisa main gitu.
game changernya itu justru di itu ya, di storytellingnya itu tadi ya. Persis bos, pada akhirnya storytelling bos. Si Ghazali apa sih, ngapain sih orang beli 3 miliar Ghazali? Iya, makanya narasinya mesti kuat ya gini ya. Betul. Iya, dan orang yang seperti Ghazali sejak gue masih di Jerman dulu, mulai di Jerman 2006 gitu, udah ada orang yang foto dirinya tiap itu, tapi nggak di NFT kan sama dia. Satu itu, yang kedua game changernya juga adalah Ghazali bisa membuat komunitas ya Ki ya. Jadi komunitas bro. Jadi dia juga kalau nggak didorong sama sebuah komunitas tertentu yang ini, nggak kena juga bos. Kuncinya 2 itu aja bro. Oke. Komunitas kita nggak takut. Mau dalam negeri, mau luar negeri. Ki, 5 menit Ki, biar kita bisa diskusi. Siap. Saya izin share screen ya Bang. Mas Ferry, Mas Kodas, Jalan. Mbak Joanna. Oke. Ini ada riset singkat Mas terkait NFT. Nah, jadi di sini berapa poin-poin intinya aja. Yang paling penting apa yang membuat NFT itu bernilai. Salah satunya itu yang pertama ada keterlibatan orang berpengaruh. Di sini orang-orang besar, orang-orang influencer, orang-orang yang punya masa. Nah, kemudian kekuatan komunitas, ini yang paling penting Mas. Karena rata-rata NFT yang berkembang itu didorong oleh komunitas mereka. Jadi NFT mau sebagus apa, sekeren apapun, storytelling seperti apa, sebagus apapun, kalau nggak ada komunitas kita sulit. Gitu. Karena dari komunitas, terus dari medsos, dari Twitter, YouTube, Telegram, Discord, Instagram, Facebook, website, landing page, dan kemudian NFT jadi bernilai, gitu. Dianggap bernilai oleh beberapa orang dan pada akhirnya jadi benar-benar bernilai. Gitu. Biasanya bernilainya itu menjadi status sosial seperti yang apps itu, terus seperti yang CryptoPunk. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada utilitas untuk pemilik. Nah, utilitas untuk pemilik ini biasanya hubungannya sama metaverse, Mas. Jadi kenapa metaverse? Jadi karena sekarang itu lagi rame-ramenya yang kayak di Decentraland itu, yang di mana ada Snoop Dogg itu membeli lahan di metaverse, kemudian tetangga-tetangganya itu harganya mahal banget. Ya. Nah, metaverse salah satunya itu digunakan untuk advertising gitu. Jadi kelebihan di metaverse itu. Nah, utilitas untuk pemilik itu maksudnya NFT kita itu arahnya nanti mau kemana gitu. Maksudnya kemananya itu kayak mungkin bisa jadi game atau mungkin bisa jadi lahan atau mungkin bisa jadi yang lain-lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada kelangkaan unik. Nah, unik ini sebenarnya NFT itu bisa dikopas, copy paste, tapi yang buat unik kan di setiap NFT ada address-nya kan, Mas? Ya. Nah, dari unik itu kita bisa ke unik kalau kita udah ngelewati langkah-langkah yang sebelumnya, Mas. Nah, jadi kalau untuk unik emang agak perlu kita kita buat gitu. Betul, kita usahakan supaya dia jadi unik dan langka. Nah, selanjutnya yang narasi, nah ini juga poin paling penting Mas, di mana setiap NFT yang terjual sekarang itu ada narasinya gitu. Entah itu ada narasi atau dibuat narasi saat itu juga, nah itu tergantung dari NFT-nya. Nah, yang selanjutnya simbol status. Nah, simbol status itu seperti CryptoPunk dan lain-lain, mereka menjadi bernilai itu karena dianggap orang-orang yang punya NFT monyet gitu atau yang punya NFT dari CryptoPunk gitu, mereka masuk ke dalam komunitas dari NFT tersebut gitu. Kira-kira seperti itu Mas. Kemudian selanjutnya marketplace. Di sini marketplace NFT itu ada banyak sebenarnya Mas. Cuman memang yang transaksi yang paling gede dan paling terkenal itu di OpenSea. Betul. Nah, kemudian dari OpenSea di sini kita bisa pilih kita mau pakai jaringan yang mana, Ethereum atau pakai Binance. Nah, untuk saat ini yang paling oke Ethereum karena volume transaksinya tinggi. Gede ya. Nah, iya. Gede dibanding yang lain. Nah, kemudian jaringan NFT di sini ada Ethereum, ada Binance, ada Tron, TRX, ada Tezos, Polkadot, EOS, Litecoin, Cosmos. Nah, di antara semua jaringan NFT ini Mas, yang paling transaksi dan volume trade yang paling tinggi itu di Ethereum. Kalau yang lain ini masih jarang. Tapi kalau yang gas fee paling murah itu ada di Polkadot. Nah, yang mana di Polkadot. Polygon itu enggak ya? Polygon termasuk juga, cuman mereka masih Polygon itu masih kalah kalau nggak salah sih sama yang lain-lainnya. Okay. Begitu. Tapi dari core-nya itu jaringannya dari sini Mas. Nah, kemudian selanjutnya ada sedikit riset terkait Ghazali ini. Karena kenapa dia bernilai? Jadi setelah riset yang kita lakuin itu ternyata
si Gozali Everyday ini awalnya laku Mas dengan harga yang cukup Bagus, ya. murah banget malah. Karena di Gozali sendiri juga kaget kan NFT-nya bisa dirame. Nah, kemudian dia dibahas di komunitas CyberKongs. Nah, jadi di komunitas CyberKongs itu melihat dan menarasikan kalau apa yang dilakukan NFT Gozali ini sangat menarik karena dia seperti ngikutin yang everyday yang 5.000 itu Mas, yang dari Beeple itu, yang the first 5,000 days itu. Nah, jadi untuk yang Gozali itu yang paling buat mereka itu bernilai karena mereka dipump oleh komunitas CyberKong. Nah, kemudian selanjutnya dari CyberKong ini dinarasikan oleh mereka. Jadi CyberKong menarasikan kalau NFT Gozali itu adalah meme. Nah, jadi menarik juga kalau fotonya dijadiin meme. Nah, jadi Gozali ini NFT-nya dianggap sebagai meme. Nah, kemudian mengikuti tren, kemudian dia viral di Twitter karena NFT dari Indonesia dibahas media luar, kemudian diberitakan banyak media, dipromosikan influencer, kemudian di YouTube, di review, nah kemudian jadilah dia sekarang. Nah, untuk Gozali sendiri waktu itu kita cek untuk transaksinya dia udah 1.500 ETH gitu. 1.500 ETH itu gede sih, gede berapa ya? 30 juta lah. Ribuan ya, 3.000 ya, 4.000. Satu ETH. Satu ETH 30 jutaan ya? Iya, 3.000 US kan. Iya, gede banget. Nah, kemudian selanjutnya yang ini the first ini kenapa membuat dia bernilai karena yang buatnya itu Mike Winkelmann. Jadi Mike Winkelmann ini emang udah dikenal dari lama, dia adalah digital artist, udah banyak karyanya, kemudian karyanya di NFT karena kemudian dinarasikan sebagai artwork-nya NFT karena ini adalah bernilai dan lain-lain. Terus dia juga punya sejarah gitu. Jadi punya sejarah. Jadi setiap foto-foto yang dibuat dia memiliki nilai. Nah, selanjutnya di sini ada CryptoPunk. Nah, CryptoPunk kenapa jadi bernilai itu karena emang dari awal itu mereka dinarasikan sebagai awal era NFT gitu. Jadi CryptoPunk ini menariknya Mas, gambar-gambar ini dibuat dengan algoritma, dengan AI. Nah, jadi dia banyak banget, kalau nggak salah saya ada 10.000 ya, 10.000 CryptoPunk dengan masing-masing ID. Jadi mereka ini buat NFT ini dengan langsung generate langsung jadi gitu. Nah, kemudian yang buat dia menarik karena dia memiliki sejarah, karena tahun 2017 itu mereka benar-benar kayak berusaha dengan NFT, cuman NFT belum ramai di tahun 2017 itu. Kemudian dikembangkan oleh Larva Labs. Nah, Larva Labs adalah pengembangnya. Kemudian tahun 2019 kemarin mulai viral, kemudian 2020 menjadi tren, kemudian langsung dibeli oleh kalangan kripto, terus dipromosiin juga di Twitter, di Discord, dan lain-lain. Jadi yang menarik ini di narasinya kalau CryptoPunk, kalau dari yang kita pelajari. Nah, selanjutnya di sini ada app semuanya. Nah, ya. Nah, ya. Benar. Nah, yang buat ini yang monyet ini menjadi menarik karena dia benar-benar jadi simbol status sekarang Mas bagi orang-orang di kalangan investor kripto ya. Jadi kenapa? Karena banyak banget artis yang beli gitu. Jadi kayak banyak lah artis yang beli, artis beli. Nah, kemudian mereka promosikan, kemudian nilainya jadi bernilai NFT-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ini Weird Whales ini menarik. Nah, jadi Weird Whales ini dibuat oleh anak umur 12 tahun gitu. Nah, dia model pembuatannya juga kurang lebih sama dengan CryptoPunk. Dia pakai AI. Dia copy dari Boring Banana. Kemudian jadi pause ini. Kemudian orang tuanya promosiin dia di Twitter. Nah, karena dinarasiin sebagai karya hebat anak umur 12 tahun, rame, orang pada banyak beli. Nah, kemudian kalau nggak salah itu udah MM-an juga mereka. Nah, selanjutnya ini terkait kripto. Jadi permasalahan di dunia itu kripto tahun 2020 itu gas fee-nya yang terlalu tinggi kan Mas, karena mereka pakai listrik. Nah, kemudian betul, apalagi ETH. Nah, ETH itu dulu masih proof of work, pakai mining. Sekarang itu mereka udah
ngembangin yang namanya proof of stake. Jadi tahun 2021 itu mereka proof of stake yang mana untuk melakukan transaksi itu udah nggak perlu terlalu banyak mining, tapi lebih ke deposit. Deposit sebagai uang jaminan dan lain-lain. Nah, kira-kira gitu sih, Mas. Sekian presentasi singkat ini. Terima kasih Thank you. Mas Ferry, Mas Bukodas, Bang Raja, Mbak Joanna. Ya. Yang ini nggak sih? Iya Bang. Kita tunjukin yang. Oh yang ini. Ya. Ini sorry. Nah, ada Lucy dan Kodas, Joanna. Jadi ini yang mangrove nih. Dia lapaknya dia di OpenSea namanya 100 juta mangrove gitu. Betul. Kita pelajari betul tuh apa sih ternyata gambar ini gitu. Dia udah laku berapa? 4. Udah cukup. Ini siapa mangrove? Betul, baru berapa bulan, baru berapa hari bahkan minggu dia cuma jual 15 namanya aset gitu. Udah dapat 3,4 ETH gitu. Which is lumayan gitu. Itu kekuatannya kalau dia malah di storytelling, dan ini yang paling agak mirip sama kita kayaknya. Karena dia mencoba mengawinkan absurditas which is dunia maya dengan nyata gitu. Kalau anak Indo aja. Siapa aja? Bukan, nggak tahu dari mana. Kalau ngelihat dari mangrove-nya dari bukan di kita, di mungkin Timur Tengah atau di mana, karena ada mangrove juga di belakangnya. Cuman kita punya banyak banget foto mangrove gue banyak kan minta ampun atau apapun lah, atau bambu dan macam-macam. Nah, kekuatan dia adalah mengawinkan si mangrove ini, cerita ini dengan bahwa sebagian akan gue invest di penanaman mangrove di mana-mana. Gubrak jadi. Bambu digituin juga aja. Betul. Nah, emang Fair dan Rongges gitu. Kita memang ke arah situ. Nah, ini kalau dihitung sama Rizky barusan nih karbon FYI, ternyata satu Ethereum-nya dia ini siapa Ki? Ini yang mangrove. Gozali, ya? Ini yang mangrove. Yang mangrove. Iya. Jadi looping-nya si NFT mangrove ini salah satunya dia yang ini, yang mana nih, yang ini gambar ini gitu. Iya, sorry. Gambar ini kalau kita hitung berapa karbon sih keluar gitu, karena klaimnya dia adalah menanam mangrove, dan dia jujur satu NFT itu bisa ngabisin sekian ton karbon. Tetapi kalau gue punya duit, gue bisa nanam lebih banyak lagi. Kira-kira gitulah Das dan Joanna dan Rongges. Ya fine, ayo kita lakukan, toh kalau nggak kita orang akan lakukan, dan Indonesia banyak banget project, dan kebetulan gue hampir 2 dekade kan, ya Kodas juga lah di dunia ini gitu. Kira-kira gitu teman-teman. Iya. Gitu. Ini gue semangat nih. Iya, kalau ini kita sepakatin dulu ya. Orang pasti akan ngambil deh. Sepakatin dulu bahwa teknikal itu udah bukan main issue ya. Itu teknikalnya udah gampang lah ya. Itu justru di sini kita main narasinya, kita siapin ceritanya supaya menarik ya. Bro. Kalau teknikalitas udah ada OpenSea, udah ada Raritan, macam-macam bro. Kalau mau bikin sendiri pun bisa gitu teknikal, tapi justru non teknik yang gila tuh. Jadi komunitas cerita. Pertanyaan gue satu, itu sama Rizky. Misalnya nih kita nggak ngembangin, kita pakai template yang udah ada. Itu mungkin nggak mereka membatasi perkembangan tokennya lu pada, supaya nggak gede gitu, karena lu dianggap pakai template, jadi lu akan dibatasi sama dia, sama si jaringan-jaringan yang lu pakai. Pada akhirnya batasnya adalah komunitas itu sendiri, bro. Kalau pakai ya. Kan kripto atau blockchain ini kan adalah distributed ledger kan. Jadinya kan gitu, bro. Betul. Nah, jadi makin lu bikin token makin banyak, sebetulnya menguntungkan buat siapapun itu yang di situ. Jadi nggak ada batas, bukan nggak ada batas. Batasnya adalah jumlah manusia aja gitu yang pengen. Nggak mungkin si jaringan yang lu pakai tadi membatasi ruang gerak lu ya, supaya dia misalnya kayak si ETH tadi apa segala macam, bahwa ini bahaya nih, terlalu besar, kita mesti lebih ke kecepatan bro. Kita nggak kita bicara pada turunan pertama, jadi jarak per waktu. Kalau dalam hal ini bukan jarak ya, dalam hal ini adalah volume per waktu, lebih ke turunan pertama. Kalau volumenya enggak, tapi kecepatannya bisa jadi ya. Tapi ya gitu deh. Kayak bayar gas fee gitu bro. Iya. Di OpenSea kan ada 3 macam tuh. Mau yang cepat atau mau yang lambat gitu. Betul. Yaudah, jadi menurut gue sorry gue mau tanya dulu ya. Jadi nggak usah kita ngembangin sendiri ya, pakai template yang udah ada aja ya kalau gitu ya. Gitu? Enggak. Sekarang nih yang gue lagi lakukan nih. Gue punya pasukan ada di Riau, ada di Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan kerjaannya gue suruh hanya moto mangrove yang sama setiap hari.
Jadi justru kita dicerita itunya bro. Nah sekarang bambu nih, bambunya Kodas juga kayak gitu, atau pohon tertentu atau apapun gitu. Jadi justru tugas kita meng-create hypes-nya ini bro, hypes yang kita create gitu. Kalau teknikalitasnya hampir semua udah on gitu bro, udah ada. Nah, menangnya hype, apalagi di sini ada Lucy kan, ada Yana, ada Ronggis, kita punya jejaring gila loh. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang di sini aja, jaring kita gila loh. Misalnya ketika kita nge-tweet, nah kekuatannya adalah di medsos memang bro. Makanya gue udah siapkan juga, kita udah siapkan juga IG-nya, TikTok-nya, semuanya kita siapkan gitu. Nah, begitu satu gambar, katakanlah gambar yang di layar kita ini sekarang adalah gambar mangrove kita di Papua, gitu. Naik gitu bro, naik kita tes dasar, langsung begitu kita nge-tweet, betul begitu nge-tweet, gue akan mention Bill Gates, mention Elon Musk, mention Tom York, mention Pamela Anderson tuh gila loh, ya environmentalist sejati men, gitu. Kita mention gitu, ada cerita. Nah, begitu tanggapan bagus, kita minting dong 24 jam harga minimum 1 Ethereum gitu kan, gitu kira-kira gitu bro. Iya. Mangrove jadi ya, mangrove-nya lebih dunia ya, isinya lebih menarik ya, ada karbonnya gitu soalnya ya. Jadi satu mungkin persis bro, apalagi lebih momentum kita tepat bro, dan sis semuanya. IPCC baru keluarkan reportnya seminggu lalu kan, International Panel on Climate Change, dan setiap tahun, dan itu climate change, lingkungan. Oke, Ja, gue tanya gini sekarang, pertanyaan gue. Oke, sekarang misalnya kita mau ngomong entry barrier kan banyak juga nih. Mangrove itu ada di mana-mana dan setiap orang punya lahan mangrove. Mereka juga bisa melakukan foto seperti kita setiap hari sampai berapa certain waktu tertentu. Super bisa. Ya kan? Jadi apa yang buat kita beda sama mereka? Storytelling, bro. Narasi, bro. Storytelling, bro. Dan komunitas, bro. Jadi hasil itu mau untuk apa gitu. Orang dan keunikannya. Unik, betul. Uniqueness, bro. Ada nggak sih mangrove tuh misalnya nih ya. Local wisdomnya. Misal, maksud gua mangrove tuh mangrove yang kita punya nih, misalnya nih, yang lu punya misal di Papua nih, ja, itu dari sekian spesies mangrove, dia salah satu spesies yang langka gitu. Ada itunya nggak? Ada banget. Dan itu ada, ya? Dan justru itu Bro Ferry, Bro Kodas, Lucy, Yohana, Rizky, dan Bro Rongges, justru di situ kekuatan kita. Karena kayak ya emang suka tidak suka Republik ini adalah so biodiverse gitu. Itu yang emang bangun cerita itu, Bro. Begini aja, ada nggak aja hewan langka yang selalu main di mangrove ya? Misalnya kayak burung cendrawasih, bokernya di mangrove gitu, di batang mangrove. Nah, itu tiap hari lu fotoin gitu. Bisa iya, betul. Ada banyak, Bro. Gitu. Iya kan? Unik kan itu kan? Jadi burung cendrawasih yang salah satu burungnya juga ada langka dan dia hanya mau boker di batang mangrove itu, setiap hari lu fotoin tuh. Ya, ada banget. Ada kepiting soalnya. Ada kepiting. Oh iya, kepiting ya. Gue lupa nama spesiesnya. Tapi kalau mau dibuat cerita yang gila lagi, kan PhD apa ya? Waktu gue studi lah, PhD gue dulu tentang laut lah, tentang pesisir kan. Nah, gue menyelidiki tentang ikan sebenarnya kan, karena yang namanya ikan, kalau kita bahasa Indonesia kerapu lah, Plectrophomus. Kerapu. Itu Bro Ferry, itu kalau memijah, kalau bertelur di mangrove ya? Itu di mangrove. Dan ikan kerapu ini, yang merah Plectrophomus ini, dia semua ikan itu terlahir sebagai cewek. Semua sebagai cewek. Nanti pada saat tertentu beberapa dari mereka menjadi cowok, which is science yang belum beneran. Bukan transgender ya? Transgender bukan ya? Apapun lah. Which is science-nya manusia belum tahu mana yang bakal jadi cowok, mana yang bakal jadi cewek, dan kenapa dia jadi cowok. Tapi sekarang banyak yang tukeran kelamin loh. Bener Yohana. Poin gue adalah Bro Ferry. Poin gue adalah kayaknya udah mau kiamat gitu. Jangan dulu, biar kaya dulu dong katanya. Jadi bisa jual NFT-nya dulu gitu. Poin gue adalah cerita seperti itu banyak banget, Bro. Sangat banyak, dan memang. Sorry, gue mau tanya aja. Itu di Labuan Bajo tuh, Ja. Itu kan ada lahan mangrove saja, ya, dekat Labuan Bajo. Labuan Bajo kita punya komodo kan? Komodo kan cuma ada di Indonesia doang tuh kan. Dia tuh kan sama lahan mangrove tuh. Ya, kalau sama mangrove-nya nggak tahu, Bro. Tapi bisa aja kita bikin NFT baru. Kan ada tadi monkey itu lazy monkey atau apa sih? Kita bisa aja bikin komodo yang mangrove-nya biarin aja mangrove, yang komodo kita bikin sendiri komodo. Nih komodo nih. Ada tuh yang bikin komodo. Ada ya. Kita bikin sendiri aja gitu, nggak harus juga mangrove gitu. Kita bikin cerita gitu. Saran gue gitu. Iya. Tapi poinnya adalah kenapa NFT, apa yang membedakan NFT-nya kita? NFT-nya kita selalu
pegging selalu ngikat sama realita gitu. Ada cerita realnya gitu. Nah itu yang akan bedakan dan itu bikin cerita jadi banyak gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Tapi terserah teman-teman. Tapi gue akan ya itu sama Kodas bambu apalagi itu bro. Kan jalan tuh kayak gitu. Bambu. Itu coba aja. Gitu sih teman-teman. Ya, kalau gue mau langsung aja nih Ja. Langkah selanjutnya apa nih ya? Jadi apakah nggak apa-apa kita bikin lagi akunnya Bambu gitu. Kita bikin lagi, terus kita kolaborasi sama-sama. Ya, gue udah punya database-nya, udah punya storytelling-nya juga, udah punya karakternya juga. Ya tinggal di NFT-kan semua sama tim itu. Jadi data-data siap gue kasih itu semuanya tuh. Ya, kalau menurut gue langsung aja Bro Kodas, karena NFT ini juga not without risk. Ada risknya juga. Ketika risikonya adalah gak kejual. Ya itu mah pasti. Kalau nggak kejual mah nggak apa-apa, aman itu. Betul. Tapi kena gas fee-nya tuh nggak ya? Gas fee gede nggak sih? Betul itu dia. Risknya adalah di gas fee. Begitu bambunya Kodas nggak dikenal dulu, nggak digoreng dulu istilahnya di dunia di medsosnya atau apa, nggak ada cerita itu, kita kasih itu sekitar berapa ya? Mas main di ya kalau nggak kejual ya kita rugi, tapi 500.000 kalau nggak salah kita dipasang gitu. Kalau yang gua udah bikin ini sengaja gua pakai yang gratisan, pakai Polygon. Ya, Polygon kan gratisannya. Ya, maksud gua gini, bayar nggak apa-apa, kita mesti terukur lah ya. Bayar menurut gua nggak apa-apa. Cuman sorry nih, Jaya, gua analogi gua kayak main di saham nih. Kita kan tuh bisa tuh yang namanya ini kayaknya sistem goreng-goreng gitu kan ya. Jadi kita bisa melakukan tuh yang namanya pembelian antar kita dulu gitu loh. Jadi kita sampai ini hot dulu. Misalnya kita, lu kan ada, misalnya lu ada komunitas 1.000 orang, Kodas ada 1.000 orang, Rizky ada 1.000 orang, gue ada 1.000 orang. Nah kita beli aja dulu tukar di antar kita. Cuman kita siapin nih reserve modal kita. Misalnya untuk beli jual itu sampai naik, kira-kira kita bisa maintain bisa beberapa bulan gitu. Nah itu sementara itu lu mesti jalanin dari sisi story tadi, dari medsos tadi, lu ngundang si Bill Gates lah, apalah siapalah gitu loh. Betul banget. Emang begitu kok mainnya gitu. Ini kan emang absurditas yang digital absurdity gitu. Ya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, kita sekalian absurd aja, tapi absurdnya kita nggak absurd banget lah gitu. Ya terukur gitu dan selalu nempel sama realita. Ada ikan, ada bambu, gue punya burung. Ya, burung-burung banyak gue lagi ngambil. Bukan lagi, udah dari tahun berapa ngambil foto burung terus di satu tempat yang sama gitu, kayak gitu lah. Anyway, kita bisa main di situ juga, gitu sih. Atau misalnya pola baju adat gitu, itu aja bisa di NFT kan loh. Pola baju adat Dayak gitu, itu edan loh, itu ada cerita banget dan diambil terus kayak gitu. Cuman bener very gitu. Dan menurut gua ini not without risk gitu. Risknya adalah kita kehilangan gas fee-nya gitu. Tapi kalau kita punya mitigasinya untuk memperkecil risiko. Salah satu mitigasinya adalah goreng-gorengan antara kita, oke banget. Yohana, sorry Yohana. Ya. Kalau goreng-gorengan itu juga yang dilakukan Cybercoms itu, Mas. Jadi awalnya mereka goreng bersama dari 0,001 sampai harganya sekarang berapa gitu ya? Karena di OpenSea itu ada sistem lelang ya. Iya, auction udah gitu. Dibuka dengan harga yang paling ini, terus ada yang ini sama macam gitu ya. Betul. Dan ada opsi gas fee-nya bisa ditanggung sama kita atau ditanggung sama pembeli. Bisa juga kayak gitu sih. Misal kalau di Summon kita beli itu ada commission fee itu ya. Lalu jual juga ada commission fee. Di sini juga pasti ada dong. Ada optionnya itu. Nah maksud gue itu kan bisa dihitung tuh. Yang jadi itu kan yang nggak bisa kita ambil balik, itu kan komisinya pasti dipotong, ditarik sama mereka itu kan. Nah itu yang kita mesti hitung gitu loh. Jadi nah ini tugasnya Rizky ya sama gue untuk ngitung itu. Jadi Rizky ini kita riset terus nih, makanya bikin riset terus kita. Jadi base-nya ya research juga gitu kita sama-sama bro. Jadi nggak asal juga. Iya. Nah, makanya nih dihitung sampai situ. Ya berapa hari ini aja deh. Karena targetnya gue minggu depan kita udah bisa jualan nih. Influencer itu perlu nggak sih influencer? Kenapa? Influencer ya yang tadi lu bilang misalnya kalau lu kan internasional nih ya, kalau dari sisi Indonesia dulu kayak misalnya kelas-kelas artis ya yang siapalah gitu, perlu nggak gitu kan? Super perlu, kalau bisa jadi perlu banget untuk ngeramein gitu, bisa jadi perlu gitu. Misalnya yang peduli lingkungan siapa nih artisnya nih yang oke. Banyak loh. Yang pasti sih, nah tuh Lucy tuh, gimana Lucy? Nicola Saputra coy.
Pas. Nicholas ya. Baru gue mau ngomong Nah. itu. Kebetulan Mau gratisan nggak deh? Jangan minta dibayar gitu loh. aman. Ini Kita, Aman. kita teman- kasih ini aja, kita kasih apa bagian NFT-nya. Betul. Presentasi. Dia Iya, teman, iya. dia teman Atau commission base gitu kan oke dong, commission base. Iya. bisa. Dia teman gue minum, tenang. Kami rutin minum bareng, jadi tenang aja. Hmm. Nah, Gitu. Kira-kira gitu, Bro. Jadi bahkan kalau mau ini yang asik adalah tim bawah tanah, bukan bawah tanah amat ya. Tim belakangnya gue juga siap lah. Jadi membuat narasinya pun dihitung, Bro Ferry, Bro Kodas, Gusti, Johanna dan Rongges gitu. Jadi nggak cuman asal narasi. Kita pakai namanya semantic analysis gitu. Gue lakukan ini untuk politik biasanya, untuk baca politik. Jadi minggu depan yang keluar itu apa? Menanam atau menyoblos gitu. Misalnya lah ya. Itu dihitung itu namanya semantic analysis gitu, which is kebetulan ilmunya sudah kita kuasai juga oleh tim bawah yang lain. Jadi sampai kayak gitu lah. Kira-kira kayak gitu, Bros. Oke, nanti yang untuk bambu data-datanya mau dikasih ke siapa nih? Siap. Saran gue supaya benar-benar terukur, kita semua sama-sama tahu kalau mau bareng-bareng gitu. Gue sama Rizky membuat kayak platform kerja bareng yang bisa kita akses ber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini misalnya kalau mau ber-8 ini. Jadi platform ini adalah platform untuk nggak cuma planning tapi untuk kerjanya apa. Jadi misalnya minggu depan kita keluarin ini, apa yang dibutuhkan kayak gitu-gitu. Rizky bisa full time di situ. Rizky full time di situ. Jadi termasuk hitungan biayanya, Bos. Maksudnya sampai sebetulnya dalam kepala gue teman-teman itu adalah mikir sampai bikin system thinking atau apa ya, kayak decision supporting system gitu. Minggu depan mending bambunya Kodas atau mending mangrove-nya Lucy atau mending ikannya Johanna atau mending pohon jatinya Rongges gitu. Misalnya gitu ya. Misalnya itu pakai sistem, tapi itu nantilah. Tapi sampai ke situ nanti kita hitung gitu. Nah, hitungan itu variabelnya apa aja? Variabelnya adalah keramaian, reach, engagement dan macam-macam. Isu-isu yang lagi begitu dia on, betul. Yang sentral yang begitu dia kira-kira masuk ke kriteria kita lempar, minting, kencang gitu. Kira-kira begitu lah. Tapi kita mulai dulu dari yang sederhana aja. Buat males gitu kalau mimpi nggak jelas gitu, sederhana gitu. Nah, tempat kerja barengnya kita on kan. Terus kita lihat sama-sama gitu. Saran gue di situ sih, tapi terserah teman-teman gini. Ya kalau gue sih udah mau langsung aja nih tempat pengumpulan datanya apa, mau dibikin apa, folder atau apa gitu. Kalau gue sudah siap nih, kalau bambu udah siap. Gampang mungkin di situ dulu kali ya. Oke, ini Das sama Rizky ini nggak ada sama yang lain juga ya. Ini Bapak Peti gimana nih? Nggak ada hubungan ya kita sama Bapak Peti ya? NFT emang nggak ada. Dia belum bisa ngatur ya yang bisa itu ya. Dia belum masuk ya. Belum, Mas. Cuman dia lagi ngilik-ngilik pajak aja tuh. Gimana pajaknya nih? Iya kan, kayak si Rojali itu pasti dimintain pajak dong. Kemarin kan dimintain pajak si Gozali itu. Iya. Tapi kalau kita masih dalam bentuk kripto belum bisa ditarik pajak sekarang, belum bisa. Sebelum selama nggak kita cairin, nggak kita jadiin uang, nggak masuk ke rekening bank kita, mereka belum bisa tarik pajak buat kita. Oke. Jadi si Baputi yang melalui si tokennya Anang apa segala macam dia kan coba masuk. Itu beda ya sama kita ya. Beda. NFT dia nggak bisa masuk ya. Nggak bisa masuk sini ya. Beda. Soalnya si mereka buat poin ya, buat ICO ya tokennya. Iya. Kita jual karyanya NFT-nya gitu kan. Oke. Jadi pada saat nanti kita diuangkan baru kita kena pajak ya. Kalau masuk ke transaksi perusahaan bakal terus masuk pajak sih. Kalau kita perorangan juga. Kalau dompet sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak, bagi pemilik si NFT-nya pada saat dia dapat tuh penjualan, kan otomatis dia dapat uang masuk dong. Itu kan pasti diminta dong pajak pemerintah. Nah, uangnya kan nggak dalam dolar atau rupiah ya Mas ya, lebih ke aset ya, ke Ethereum-nya ke Ethereum-nya. Jadi paling Ethereum kita yang nambah terus. Nah, paling kita nanti tentuin kayak yang tadi kita mau di MetaMask, Trust Wallet atau di Coinbase. Nah, kayaknya lebih oke Coinbase. Jadi di luar itu kan. Betul, Coinbase lebih oke, lebih stabil. Oke. Paling masuk ke Coinbase. Ya maksud aku kita mesti siapin kalau misalnya suatu saat pemerintah masuk, ya kita mesti udah siap. Gua ada nih laporan penjualannya, lu mau ambil pajak ya silakan sekian nih penjualan gua gitu. Kan kita nggak bagus kan kalau kita ngelawan pemerintah kan. Kalau emang harus bayar ya bayar. Tapi pemerintahnya pun bisa kita edukasi.
Mm-mm. Nah, nanti ada tugas edukasi khusus sama nanti gua on-kan yang di situnya gitu. Karena mereka juga Ya. lagi bingung nih, bukan bingung, lagi bener-bener Benar. biasanya gue dipanggil gitu, Mas aja gimana ya buat terangin kayak gitu, tapi kita edukasi juga begini loh, terak. Ya, Mereka ya. gitu sih bro, dan sis semuanya bayang. Dan ngomong-ngomong kan nggak cuman visual ya yang bisa di NFT kan ya, tonal juga loh, suara maksudnya. Tonal itu bisa banget loh, tonal visual gitu. Jadi cukup menarik sih sebenarnya Brokodas gitu. Jadi gue sendiri lagi ngerekam suara terus banyak sekali dari hutan, dari macam kayak gitu ya. Oh, gue pikir suara gue nyanyi gitu bisa di NFT. Wah, nggak apa-apa tuh. Bisa, di Yohana. kan tuh. Lo, Lucy. Yohana, bisa banget Yo. Seriusan. Yang Linkin Park itu jualan lagu suara dia, bro. Lo lagi siul. Yo. Hah? Yo. Tahu nggak Yohana? Kemarin kan gue 10 hari kan isoman kan, maksudnya 5 hari kena ya Yohana. Selama gue isoman, gue demen banget kan gue stranded di Makassar tuh Yo. Terus gue mesen GoFood dong. Nah, terus GoFood gue seneng banget apa yang namanya Saraba. Saraba itu kayak bandrek deh kalau di Jawa Darat gitu ya. Tapi ya tiap gue minum Saraba, dan itu asik tuh jahe merah kayak gitu. Nah tiap minum gue Saraba, sorry ya gue kentut bro Yo. Tahu nggak apa yang gue lakukan? Gue merekam kentut gue, gue rekam, seriusan gue rekam kentut gue. Jadi gue rekam, gue taruh mikrofon di belakang gue gitu. Jadi tiap gue habis minum Saraba kentut gue rekam. Coba gue mau tes, ada yang mau beli nggak suara kentut gue kan gitu? Iya nggak apa-apa juga kan? Tahu gue musik itu Solana deh. Solana betul. Kalau musik di Solana banyak ya betul tuh. Kalau mau suara ya betul. Kalau yang visual apa misalnya orang nari gitu tuh ininya di mana? Ramenya. OpenSea masih paling gede. Tapi tadi yang Rizky presentasikan nanti filenya gue share ke teman-teman deh kalau mau di mana Ki? Kalau yang foto, yang nari, ya film-film tuh, video. Video di Ethereum juga banyak juga sih Bang. Main di Ethereum betul. Lebih karena platform, lebih karena itu ya kemungkinan pumpingnya. Karena kalau kayak koin-koin yang kayak Solana, Polygon, Matic itu kan kalau harganya naik, berarti nilai tukar NFT-nya lebih tinggi juga. Kayak gitu sih. Ya, anyway, kalau mau kita juga ya kita netapin aja gitu. Kita mau apa? Gitu mau suara kayak atau mau gambar gitu ya, nah terus gitu ya udah terus kita taruh aja di mana gitu. Kalau gue di situ sih. Anyway, begitulah kira-kira teman-teman. Lapaknya gue mengklaim aja ya teman-teman ya, kita gitu sekarang barengan lapaknya kita ada Bambu Crypto ya, guys ya. Ya. Itu di OpenSea, sama satu lagi gue bikin NFT Natura namanya, NFT Nature gitu. Itu juga di OpenSea masih gitu ya. Nah, di situ udah mulai kita akan angkat foto-foto. Kalau gue foto yang digitalkan, maksudnya kayak di permak lah gitu. Jadi kayak gitu. Nanti Bambu juga begitu. Kira-kira gitu ya. Nah. Ya masih gue nanti database semua Bambu aku itu mau gue kasih nih. Nah nanti di mana dikasihnya, kemudian juga siapa yang bakal mengupload di NFT-nya di di OpenSea-nya? Siapa? Saran gue itu nanti akan keluar di table kerja bersama kita gitu. Tabel kerja gitu. Jadi Jadi gue nunggu itu dulu ya. Siap. Jadi biar sama-sama terbuka, biar sama-sama tahu gitu. Ini yang mau dimin yang mana, siapa yang ngemin, kalau dimin udah dimin apa belum, dan laku berapa gitu. Ada satu gue lihat tentang mangrove minggu lalu kalau nggak salah, atau 2 minggu lalu gue lihat ada bule dia moto mangrove dan di Indonesia, tapi dia nggak bilang di mana gitu. Terus juga dia fotografer sih. Tapi fotonya terus kemudian dibikin artistik gitu, dijual, laku 0,8 Ethereum sih. Which is satu foto, gue bikin anjir nih orang nih, ya gue gimana ya gitu Pak. Dan she's not that, she's more knowledgeable than us gitu. Which is nggak apa-apa juga. Ini bukan masalah kita lebih tahu lebih enggak, tapi kita punya kesempatan yang sama juga gitu. Menurut gue gitu. Kira-kira begitu sih. Teman-teman, Bro Kodas, Bro Ferry, Lucy, Yohana, Mbak Meta. Wah, ada Meta.
kenalin nih teman kuliah gua nih di EGAD ini Business School di Meksiko. Cool. Halo Kakak Meta, arsitek juga nih. Bukan, dia anak UI, Masuk. kita lagi belajar digital finance. Cool. Halo Kakak Meta. Halo. Salam kenal semuanya. Kenal, Met. Gue juga nggak ngerti, Met. Mereka ngomongin apa, Met? Padahal otaknya lu sih, Mbak Meta. Gue juga kaget, Met. Ini orang gila semua nih. Kita ikutin aja, Met ya. Tapi lu beli kentut gue ya, Lus ya? Ntar gua angkat. Seriusan? Gak bisa dibawain juga, suara doang kan? Kita goreng kentut gue ya. Kentut pas isoman sama kentut udah sehat beda, jangan-jangan bunyinya ntar. Gue boleh nggak ya sedikit ya, gue awam sekali ya soalnya. Hajar. Tadi boleh comeback sedikit nggak sih? Tadi ngomongin Mas siapa ya tadi? Rizky. Bilang lebih baik kita menjualnya pakai ETH dibandingkan dengan Sol atau Solana atau tadi Polygon. Nah, itu boleh nggak comeback ke situ? Kenapa? Tunjukin slide-nya Ki, yang struktur tadi, yang slide kedua kalau nggak salah nanti. Tunjukin ke Mbak Lucy Ki. Mas Rizky ya. Halo. Ya, Rizky ini hasil culikan gue, Lus. Oh. Jadi dia tuh jagoan robot lah, juara robot internasional, bahkan nasional. Terus anak elektro, terus gue culik, gue bawa ke orang Dayak. Jadi deh kayak gitu. Nah, halo Mbak Lucy. Ya. Nah, kenapa lebih ke Ethereum? Karena ini sih Mbak. Karena yang pertama itu lebih ini ya, Ethereum lebih banyak yang percaya sama Ethereum ya dibanding jaringan yang lain ya. Nah, kemudian lebih stabil yang dimaksud stabil itu karena turunnya harga itu nggak lebih dari 20%. Kenapa orang lebih ke Ethereum? Tapi kalau misalnya suatu saat nanti misalnya alt season lagi gitu, maksudnya koin-koin yang di bawah Ethereum itu pada naik. Nah, mungkin menarik kalau kita di Solana atau di Polkadot atau di Tezos, Tron. Jadi lebih ke harga sih, lebih ke kestabilan gitu. Karena kalau Ethereum itu turun itu kemungkinan besar Ethereum udah nggak mungkin di bawah 1.000 lagi gitu. Pasti dia naik terus. Nah, itu kenapa orang untuk NFT lebih percaya sama Ethereum biasanya. Kalau yang udah gede ya. Tapi kalau kita kayak kayak memanfaatkan momentum, kalau misalnya lagi alt season dan yang lain kita di Solana atau Polkadot nggak masalah juga gitu. Oh, jadi itu termasuk consideration-nya juga ya, Atot ya. Misalnya untuk musik, homogenik misalnya. Homogenik itu kan dia pakai Solana kan, dia masuk ke Solana gitu. Jadi kayak gue pikir ini based on komunitasnya. Aku kirain komunitasnya kalau kayak musik-musik gitu, itu di Sol. Udah itu kalau misalnya yang lebih art picture gitu, itu lebih di ETH gitu. Enggak juga ya, bukan karena itu. Mungkin, tapi kayaknya mungkin juga Mbak, mungkin. Tapi itu dari strategi mereka masing-masing ya yang punya koin ya. Jadi kayak mereka buat khusus-khusus gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin keuntungan kan Mbak, supaya kita lebih stabil dan aman, yang terbaik memang Ethereum saat ini. Yang naik ya, yang memang view-nya naik. Oke. Betul, gitu sih Mbak. Dari segi harga gimana Rizky ke yang lain-lain dibanding lain? Kalau harga dibawa ke selain Ethereum itu fluktuasinya terlalu tinggi Mas. Jadi kalau misalnya Ethereum itu turun 2%, koin-koin yang lain bisa belasan persen. Sorry. Maksud aku gas fee-nya kalau pakai jaringan Ethereum dibanding sama jaringan yang lain lebih mahal Ethereum. Ethereum lebih mahal, paling mahal Ethereum. Paling mahal Ethereum. Kalau yang lain lebih murah. Bukannya ada Ethereum 2.0 or something gitu nggak sih? Yang Ethereum Proof of Stake itu ya Mbak ya? Nah, jadi Proof of Stake itu karena dia ngamanin diri dari isu climate change itu Mbak. Karena kalau Proof of Work kan perlu listrik ya. Yes. Kalau yang Proof of Stake itu lebih baik dibanding yang sebelumnya. Terus ada ini siapa namanya Mike Winkelmann ini, dia ngutip kalau untuk satu koleksi Ethereum itu emisinya itu seharga 5.000 USD gitu. Nah gitu tapi kalau sekarang itu karena udah Proof of Stake mungkin di bawah 5.000 gitu sih. Kalau ngomongin lingkungan ya Mbak. Gitu sih Mbak.
berminat terus dan teman-teman ini Anjir, so many things ini ya, gila, bener. ya, kalau berminat terus Interesting, man. nanti PPT-nya kita share pasti Lus. Terus Mm-mm. kami berdua masih sambil jalan sambil riset terus termasuk tadi biaya dan macam-macam. Siapa tahu ada temuan-temuan baru kan nanti gitu. Dan kita selalu update kok riset Ya, kita. betul. Oke. Coba aja lu satu munculin satu, kita main di satu foto itu, kita coba tracing dulu. Justru itu memang makanya minggu depan kita berdelapan bersembilan ini kalau bisa apapun kita lah ya kita inilah gitu minggu depan udah keluar satu tuh targetnya. Jadi komunitasnya kita hajar, online-nya kita hajar, Nicola Saputra kita mention, Leonardo DiCaprio kita mention, dan itu kita udah kejar. Kita lihat, habis itu naik kita minting 24 jam buka 0,5 Ethereum gitu. Masa ya kalian yang mau beli gitu. Kira-kira begitu kali. Ya. Sama mungkin tambahan Bang Mas, maaf terkait orang-orang di luar sekarang Mas untuk salah satu strategi mereka buat ngangkat menarasikan dan mengangkat NFT mereka itu mereka selain ke influencer mereka mulai buat ini Mas, buat kayak obrolan terkait cryptocurrency gitu, terutama terkait harga dan potensi gitu. Nah jadi maksudnya kalau jangka panjangnya mungkin kita perlu YouTube channel juga gitu. Ya, ada podcastnya lah ya. Ada podcast YouTube, jadi kayak entah kita bahas ya, tiap minggu tuh ada fundamental. ya minimal sekali gitu ya. Ya. Betul. Jadi kita nggak cuman promosiin NFT kita, tapi kita lebih kayak ngasih knowledge terkait fundamental di kripto itu sekarang seperti apa gitu. Terkait siapa beli apa, siapa masuk ke metaverse mana gitu. Nah mungkin lebih ke situ sih Mas. Itu salah satu guide itu juga ya. Kita narik komunitas yang di kripto ya. Gitu sih. Karena yang pembelinya rata-rata kan yang percaya kripto kan Mas. Iya, apalagi banyak kasus yang robot trading itu kan. Iya. Jadi belum banyak edukasinya itu. Perlu ini perlu Perry Rogan dan Lucy Rogan. Ini Onggi nih yang paling jago nih. Guys. Halo. Nah, buat edukasi tuh guys, supaya jangan ketipu semua tuh. Masalahnya aku belum ketipu ya kan? Ya. Kira-kira begitu sih, Das. Dan teman-teman dari gue harus sudah mulai siap-siap nih, harus ke Toraja gue nih. Oh iya, oke. Tapi kalau mau diterusin mangga ya. Gue izin live dulu ya. Ya, yang penting nanti gua tunggu itunya aja ya. Siap, thank you teman-teman. Ya, Rizky kalau mau diterusin aja Ki. Aku siap izin. Bang. Thank you. Kasih Bang. Hati-hati Ja, selamat jalan. Iya, karena hubung mau maghrib juga, ya udah ya. Oke. Next lagi lah ya. Ya, selamat istirahat, selamat weekend. Oke, thank you semuanya. Bye. Sesuatu yang di-share ya, dibaca-baca kan kayak gue masih Meta tadi baru terakhir juga ikutnya. Nah, sama, apalagi gue kagak tahu Nanti apa-apa. ini kan ada rekamannya, nanti gua kasih. Oke. Satu ETH Rizky bisa ya. kirim PPT-nya nggak Rizky? Bisa Mas, kirim ke. Aku kirim email kamu ya, Ki ya. Boleh Mas. Ini aku kirim message di sini nih. Buat Lucy satu ETH ya. Das. Oke. Yuk, dah. Mari, terima kasih. Siap Mas Ferry, saya kirim sekarang. Ya, siap Mas Ferry, Mas Mungkodas. Ya, terima kasih. Izin live teman-teman. Izin live Mas. Mari sama-sama. Sore. Mereka gabung kan dikasih rekamanannya, Gun. Ya.